seperti yang saya berikan di linknya. Jadi saya mulai dari skema karena kemarin informasinya untuk yang apa namanya debit kebutuhan air sudah. Jadi perhitungan kebutuhan air bersih katanya sudah ya. Kalau skema sudah atau belum? Membuat skema yang seperti ini. Belum, Bu. Di mata kuliah lain sudah. Di mata kuliah lain itu apa? Irigasi. Prinsipnya hampir sama seperti irigasi. Cuman kalau irigasi mungkin beda di bentuknya ya. Kalau irigasi itu kan persegi dan ada nama peta apa namanya? Nama peta, kemudian luasnya dan debitnya berapa. Bedanya hanya di situ. Tapi kalau cara mengumulatifkan debitnya sama. Jadi secara garis besar, kemarin setelah menghitung apa namanya kebutuhan airnya, jadi yang sudah menghitung proyeksi penduduk, kemudian melihat kelas kotanya, lalu menghitung kebutuhan air domestik, non-domestik, dan sebagainya. Nah, kemarin kan menghitung untuk kebutuhan air itu bisa dihitung per desa atau per kecamatan kalau memang ini ya, kalau perencanaannya luas, tapi umumnya biasanya per desa, per batas desa. Nah, kebutuhan air per desa ini digambarkan dengan ya bentuk oval ini. Jadi yang oval ini adalah kebutuhan air di setiap desanya. Jadi kalau kemarin desanya punya 10, berarti ovalnya juga ada 10. Ya. Kemudian, nah di saya nggak bisa membesarkan lagi ya. Nanti silakan dicek sendiri. Di sini, jadi yang paling pertama itu adalah menuliskan debit di setiap subdesa atau di setiap desa. Kemudian kita membuat yang kotak-kotak persegi ini. Nah, kotak persegi ini mesti ada 3 bagian. Yang pertama adalah debitnya, kemudian panjangnya, lalu ada diameternya. Debitnya ini adalah debit yang akan dialirkan oleh pipa ini. Jadi kan sebetulnya sebelumnya kan kita membuat layout dulu. Sudah bisa membuat layoutnya? Sudah diajari belum buat layout jaringan pipanya? Sudah diajari apa belum? Yang dari peta topografi, kemudian mencari mana desa atau daerah yang mau diairi, kemudian mencari sumbernya, lalu membuat jaringan pipanya. Sudah atau belum? Sudah, Bu. Oke, jadi kan di situ di layout sudah ada nomor nodenya. Ini mengikuti apa yang ada di layoutnya. Ya. Kemudian setiap node antar dua node ini mestinya kotaknya di tengah seperti ini. Itu ya. Jadi kalau misalkan ini karena skema itu tidak memiliki skala. Sehingga nanti antar nodenya ini sebetulnya bisa atau boleh dibuat sama panjang. Meskipun panjang pipanya tidak sama. Karena memang dia tidak berskala. Ya. Lalu di sini informasinya, ini kalau mungkin kelihatan, yang pertama ini adalah debitnya. Jadi debit yang mau dialirkan oleh pipa di node ini. Jadi eh, ini hulunya anggap ya, atau saya sederhanakan saja. Siapa ya ini yang suaranya masuk ini? Jadi misalkan saya sederhanakan ini ada 2 subdesa misalkan, atau 3 lah. Kemudian ini ada nodenya. Ini juga seperti ini bercabang misalkan. Kemudian di sini ada node 13 misalkan. Lalu di sini ada node 12. Nah, di node 13 ini juga ada percabangan satu desa lagi. Nah, di setiap node itu pasti ada infonya yang persegi ini. Yang dibagi 3, isinya adalah debit, kemudian panjang, dan juga ada diameternya. Nah, Q-nya adalah debit yang mau dialirkan oleh node pipa itu. Jadi misalkan kalau yang sedang saya gambar ini, node 13-14, berarti ini adalah debit yang karena 14 ini bercabang di 2 desa, misalkan desa 1 ini kebutuhannya 1 meter kubik per detik, desa 2, 2 meter kubik per detik. Berarti nanti Q-nya ya penjumlahan dari 2 desa ini.
Di sini 3 meter kubik per detik. Nanti misalkan di desa ini 1 meter kubik per detik, desa ketiga. Berarti nanti di 12-13, Q-nya harus ditambah dengan desa yang baru ini. Jadi sama persis seperti di irigasi dulu. Debitnya dikumulatifkan dari desa yang terjauh dulu. Nah, semakin ke hulu, nanti debitnya pasti semakin besar. Kemudian, kalau di gambar ini, dia nggak kelihatan mana pipa transmisi, mana pipa distribusi ya. Nah, pipa transmisi itu kan yang mulai dari sumber, sumber itu entah sungainya, entah mata air, entah air tanah gitu ya. Jadi, sumber apapun, kemudian sampai ke reservoir, itu yang dimaksud dengan pipa transmisi. Jadi misalkan kalau ada sungai, misalkan saya ngambilnya dari sungai, saya pakai bendung misalkan. Kemudian ini ada pipa, kemudian ini pas di sini biasanya disediakan reservoir atau tampungan. Baru nanti di sini ada pipa yang menuju ke desa-desanya. Biasanya seperti ini. Gampangnya seperti ini ya. Nah, dari intake, dari sumbernya ke reservoir, ini namanya pipa transmisi. Dari reservoir ke desa-desanya, ini yang pipa distribusi. Nah, debit yang dimasukkan di oval-oval ini, di sub atau di desa-desa ini, kita menggunakan debit pada saat jam puncak. Jadi nanti pipa distribusi sampai reservoir, jadi dari desa sampai reservoir, nanti debit yang digunakan adalah debit pada saat jam puncak. Tetapi nanti yang dari reservoir menuju ke intake, yang pipa transmisi, ini menggunakan Q hari puncak. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi memang nanti akan berbeda. Meskipun seperti ini ya, antara ini pipa 1 dengan pipa 2, debitnya akan berbeda. Karena dia sudah beda bagian. Yang satu yang pipa distribusi, yang dua sudah bisa masuk pipa transmisi. Jadi debitnya akan berbeda. Sampai sini ada yang ditanyakan? For the international student, maybe there are some questions you can ask. You can type on the chat or you can ask me directly. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Kemudian L di sini, yang berikutnya jadi di bawahnya Q, itu ada L atau panjang pipa. Nah, bedakan antara panjang pipa dengan panjang antar node. Kemarin kalau di layout, itu yang kita gambarkan atau yang bisa dihitung adalah panjang node atau panjang antar node, jarak antar node. Kalau yang diisikan di sini, ini kita menggunakan panjang pipa. Jadi ada kalanya memang panjang antar node dengan panjang pipa akan berbeda. Contoh misalkan, saya membuat di layout, pipanya seperti ini. Ini node 1, ini node 2. Ketika di layout, panjangnya ini adalah 100 meter. Jadi dari tampak atas, dari denahnya, panjangnya dari 1, 2 itu 100 meter. Ini yang antar nodenya. Tetapi untuk panjang pipanya, belum tentu dia juga 100 meter. Karena dia ada pengaruh dari elevasinya. Jadi misalkan di elevasi 1, di titik 1 elevasinya plus 100. Kemudian di elevasi di node 2 elevasinya adalah plus 90. Jadi kalau saya gambar, tetap node 1 dan node 2, ini L-nya panjang antar nodenya tetap 100 meter. Tapi kalau saya gambarkan potongan memanjangnya, ini kan berarti seperti ini ya kalau potongan memanjang, ini 80 misalkan, 90, ini 100. Berarti titik 1 posisinya ada di 100, sedangkan node 2 posisinya ada di 90. Sehingga kalau saya gambar, dia miring posisinya. Nah, yang dimaksud dengan panjang pipa ya garis yang miring ini. Jadi dia pasti akan lebih panjang dari 100 meter. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Nah, yang dimasukkan di sini adalah panjang pipanya. Jadi panjang miringnya ini berapa? Silakan itu nanti yang dimasukkan di baris kedua. Kemudian yang bawah sendiri, ini adalah diameter pipanya. Nah, biasanya kalau diameter pipa itu selalu atau umumnya ditulis dalam satuan inci. Ya, nah ini bisa kita masukkan kalau kita sudah selesai menghitung dimensinya sampai sisa tekannya. Kalau sisa tekannya belum terhitung, ini diameternya untuk sementara di skemanya dikosong. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau mau cari panjang pipanya, ya silakan digambar dulu trasenya supaya tahu dia miring atau datar atau bagaimana. Nah, itu nanti jadi panjang antar pipa dengan panjang nodenya itu akan berbeda. Jadi kalau mengumulatifkan debitnya sama, ya sama persis seperti yang diirigasi dulu. Ada yang tanyakan untuk node skemanya sebelum saya lanjutkan ke perhitungan dimensi? Mungkin belum ada buku saat ini. Oke. Oh, sebentar. Gak apa-apa ya PDF ya. Saya kok bukanya yang PDF. Nah, ini perencanaan dimensi pipa. Jadi kurang lebih apa namanya tabelnya seperti ini, tapi boleh kalau mau dimodifikasi. Yang penting nanti tujuan akhirnya kita harus tahu sisa tekannya di sini. Tujuan akhirnya seperti itu. Nah, di sini mungkin saya nanti ada beberapa ini ya koreksi, tapi yang di rekaman perkuliahan yang saya berikan linknya itu sudah saya koreksi kok itunya, apa diameternya. Jadi kalau kita selesai membuat skema yang tadi, nah dari skema dan juga dari trase potongan memanjangnya, nanti kita bisa tahu kolom 2 dan kolom 3. Jadi 1, 2, 2, 3 dan seterusnya ini adalah nomor nodenya. Jadi nomor node setiap pipa itu pasti ada 2, ujung hulu dan ujung hilir. Jadi 1 ini hulu, 2-nya hilir. Tapi nanti di baris berikutnya, node 2 ini menjadi hulu, 3-nya menjadi hilir. Gitu ya. Jadi 1 titik itu bisa menjadi 2 posisi, tergantung nanti nomor nodenya. Kemudian, nah yang berikutnya 2, 3 ini juga bisa kita dapatkan kalau selesai buat layout. Jadi setelah diinterpolasi layoutnya, nanti kan kita tahu elevasi tanahnya. Baik elevasi tanah hulu berarti kalau yang hulu ini ya elevasinya di node 1. Kalau yang hilir ini adalah elevasi di node 2. Kemudian, nah panjang di sini, ini kalau kemarin yang di rekaman tuh sepertinya saya minta membuat dua kolom. Jadi ada panjang antar node dan juga ada panjang pipanya. Jadi memang kadang kita butuh panjang antar node, ada kalanya kita membutuhkan panjang pipanya. Cuma di sini saya cuma 1 ya yang saya masukkan, tapi boleh ditambah lagi. Jadi 1 panjang nodenya antar node, yang satunya adalah panjang pipanya. Kemudian kolom 5 dan kolom 6 ini adalah debit yang dialirkan pada node ini. Jadi ini bisa dilihat dari gambar skema tadi. Jadi dari gambar skema bisa dipindahkan langsung ke kolom 5 dan kolom 6. Ini sebetulnya hanya konversi satuan saja. Ini boleh kolom 5 dan 6. Ini dipilih salah satu nggak masalah. Jadi debitnya mau dipakai yang kolom 6 saja nggak apa-apa. Jadi kalau yang di skemanya sudah dalam meter kubik per detik, ya sudah. Kolom 5 boleh dihapus, langsung di kolom 6 saja. Kemudian, nah, di kolom 7 ini adalah kemiringan tanah. Jadi nanti beda antara kemiringan tanah dengan kemiringan hidrolis. Ini sambil mengingat yang hidrolika dulu ya. Kalau kemiringan tanah, es tanah, ini persamaannya adalah elevasi tanah hulu dikurangi dengan elevasi tanah hilir
baru dibagi dengan panjang antar node. Ya, jadi kalau slope itu pembaginya adalah panjang antar node, bukan panjang pipa. Berarti di sini kalau ini panjang ini, kolom 4 ini dimasukkan di persamaan nomor 7, berarti ini yang dipakai adalah panjang antar node. Ya. Jadi yang ini karena dipakai menghitung slope, ini berarti panjang antar node. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini ada negatifnya. Tadi kan persamanya adalah elevasi hulu dikurangi elevasi hilir, baru dibagi dengan panjang node. Nah, ada kalanya memang elevasinya itu dari node yang di titik hulu dengan yang di titik hilir itu lebih tinggi di hilirnya, seperti yang nomor 23, node 23 ini. Hulunya 13, yang hilirnya 14. Nah, kalau seperti ini, jangan dibalik rumusnya. Tetap, meskipun hulunya lebih rendah, tetap saja rumusnya hulu dikurangi hilir, nanti dibagi dengan panjang. Sehingga nanti di slope tanahnya ini bernilai negatif. Jadi kalau negatif, biarkan saja negatif. Ini artinya berarti nanti pipanya juga ikut naik. Nah, kalau misalkan rumusnya dibalik, hilir dikurangi hulu dibagi panjang, memang di sini nanti akhirnya positif. Tapi jadinya yang elevasi tanahnya seperti ini yang node 2, ini node 3, ini yang 13, berapa tadi, ini 14, Nah, kalau rumusnya S-nya itu kita balik, karena S tanah ini nanti kita gunakan di perencanaan elevasi pipa. Jadinya nanti kalau rumusnya dibalik, kemungkinan pipanya akhirnya seperti ini. Dia turun. Karena slope-nya positif. Nah, kalau seperti ini apa tidak boleh? Ya boleh. Cuma nanti kan ada rentang yang jauh antara elevasi tanah asli dengan pipanya, sehingga nanti di sini harus digali dengan setinggi sekian ini. Gitu ya. Tapi kalau kita mengikuti kemiringan tanah aslinya, akhirnya pipanya ya tetap mengikuti elevasi tanah aslinya, ikut naik pipanya. Apa boleh kalau seperti ini pipanya naik? Boleh. Karena kita di sini menggunakan aliran tertekan. Jadi kalau aliran tertekan, yang bekerja itu bukan perbedaan tingginya. Kalau diirigasi dulu, di drainase mungkin kalau sudah, itu kan tidak boleh. Alirannya itu harus dari posisi tinggi ke posisi yang rendah. Tapi kalau untuk jaringan pipa air bersih, ini karena alirannya itu bertekanan, boleh. Jadi pipanya tuh boleh naik, asalkan sisa tekannya nanti masih ada. Nah, makanya nanti di akhir ini nanti kita mengecek sisa tekannya tinggal berapa. Jadi meskipun ini naik, kalau sisa tekannya di sini masih di atasnya 10 meter, ini masih bisa mengalir meskipun tanpa menggunakan pompa. Ya, baru kalau mungkin di sini kurang dari ini, nah nanti baru ditambah dengan pompa atau reservoir yang di atas menara. Ya. Kemudian, sebentar, saya nilai, jadi nomor 7 ini slope tanah, di nomor 8 ini adalah kemiringan hidrolis, nilai I. Jadi nilai I ini, sebentar saya carikan daripada nanti apa namanya membayangkan. Nilai kemiringan hidrolis itu apa ya? Ya kemiringan garis energinya. Sebentar, carikan dulu. Jadi nilai I itu dipengaruhi oleh beda tinggi tanahnya, kondisi tanahnya, dia naik atau turun. Jadi antar node itu posisinya dia naik atau turun. Ya, kalau turun, turunnya berapa meter. Kalau naik, naiknya beda tingginya berapa meter. Ya, baru nanti kita bisa menentukan nilai I-nya. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke, jadi ini
Ini adalah tabel untuk membantu mencari kemiringan hidrolis atau nilai I tadi. Nah, di sini ini ada yang pertama adalah L-nya. L itu adalah panjang pipanya. Jadi kalau kita mau mencari I di node 1, 2, berarti L-nya ini adalah panjang di node 1, 2 itu berapa. Nah, di sini L-nya rentangnya mulai dari kurang dari 1000 sampai 5000 meter. Jadi antar node itu bisa sampai 5000 meteran. Nah, kemudian di sini ada keterangan keadaan lapangan 1, lapangan 2, lapangan 3. Nah, lapangan 1, lapangan 2, 3 itu penjelasannya ada di sini. Jadi kondisi lapangan 1 itu ketika posisinya turun seperti ini. Jadi dari node 1 ke node 2, secara garis besar dia posisinya turun. Jadi node 1 yang lebih tinggi. Ya, dengan beda tinggi antara node 1 dan node 2 itu kurang dari 5 meter. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi kedua, tetap node 1 lebih tinggi dari node 2, tetapi beda tingginya lebih dari 5 meter. Jadi kalau lapangan 1 tadi kurang dari 5 meter, kalau yang kedua ini beda tingginya lebih dari 5 meter, tapi sama-sama turunnya. Baru yang ketiga, ini kalau posisinya ada yang bagian menanjak. Jadi node 1 ke node 2 mungkin awalnya turun, tapi nanti di tengah-tengah dia ada bagian yang menanjak. Nah ini kalau seperti ini, jadi ada bagian turun, kemudian menanjak, ini masuk ke dalam kondisi lapangan ketiga. Dengan beda tinggi antara bagian yang tertinggi di sini, dengan yang bagian sudah menanjak tadi, ini tidak lebih, lebih tinggi dari 5 meter. Ya, jadi kalau kondisi 1 tadi dia turun posisinya, turun terus, tetapi kurang dari 5 meter beda tingginya. Kalau yang kedua, dia turun, trennya dia turun terus, tetapi turunnya itu atau beda tingginya lebih dari 5 meter. Nah, yang ketiga ini kondisinya nggak turun, tapi ada turunnya, kemudian ada naiknya dengan beda tinggi yang lebih besar dari 5 meter. Nanti dicek dulu elevasinya, trennya yang mana, masuk ke yang mana. Dia posisinya naik turun seperti ini, atau cenderung turun. Nah, kalau turun, beda tingginya berapa yang paling besar. Itu untuk menentukan kondisi ini, apa namanya, lapangan berapa yang digunakan. Kemudian, nah kalau sudah tahu kondisi lapangannya berapa, jadi misalkan ada pipa seperti ini misalkan. L-nya adalah 2000 meter atau ya 2000 meter misalkan. Kemudian dia trennya turun dengan elevasi yang paling tinggi adalah 90, yang terendah adalah 87 misalkan. Nah, berarti kalau dia kondisinya turun, ini kalau nggak kondisi lapangan 1, ya lapangan 2, karena dia nggak ada yang menanjak. Nah, untuk menentukan dia 1 atau 2, dilihat beda tingginya. Kalau di sini 90, di sini 87, berarti selisihnya 3 meter. Berarti kalau 3 meter itu kan masuk ke lapangan 1, karena beda tingginya kurang dari 5 meter. Berarti nanti yang kita lihat adalah kondisi lapangan 1 atau keadaan lapangan 1. Baru kita cek panjangnya. Nah, di sini yang panjangnya 2000 yang mana? Ini mestinya 1500 ini ya. Bukan 5000, 1500. Nah, ini kita panjangnya 2000. 2000 itu ikut dua posisi. Yang antara 1500 dengan 2000, bisa juga yang 2000 sampai 2500. Dengan kata lain, kita bisa menggunakan I yang ada di sini. Lalu mana yang kita pilih? Umumnya, nilai I yang kita gunakan itu nilai I yang paling kecil. Kenapa kok nilai I-nya yang paling kecil? Karena dia menghindari kehilangan tinggi energi yang besar. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan boleh kita menggunakan yang angka 0,008 bisa. Karena faktor tertentu nanti biasanya mungkin karena pemilihan diameternya dan sebagainya. Sehingga kalau kita paksakan menggunakan yang 0,004, itu nanti
sisa tekannya terlalu besar atau melebihi dari yang diizinkan. Nah, daripada nanti mengubah jenis pipanya, lebih baik kemiringan hidrolisnya saja yang kita ubah. Jadi kita menggunakan yang paling maksimum. Gitu ya. Jadi boleh kita memilih salah satu dari 4 ini, namun umumnya kita memilih nilai yang paling kecil. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena nanti tahunya nanti di akhir perhitungan ya, kita menggunakan nilai yang paling besar. Tapi terserah, misalkan mau menggunakan 0,005 silahkan, menggunakan 0,006 juga silahkan. Jadi ini pemilihan nilai I ini sebetulnya apa ya? Perencanaan awal saja. Nanti fixnya bukan ada di sini. Jadi ini nilai I hanya untuk membantu kita untuk menghitung diameter yang dibutuhkan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Belum, Bu. Ya, kalau belum saya kembali ke sini tadi. Nah, jadi nilai I ini tadi dilihat dari tabel itu tadi. Walaupun nilai ini bukan nilai yang fix ya. Ini hanya sebagai bantuan kita untuk menghitung diameter di kolom 9. Di kolom 9 ini adalah diameter pipa hitungnya. Ini baru diameter hitung, belum diameter pakai. Nah, diameter hitung ini bisa kita hitung. Ini saya menggunakan persamaannya Hazen-Williams. Sebetulnya kalau aliran tertutup itu kan bisa pakai Hazen-Williams, pakai Darcy. Nanti bisa dilihat di hidrolikanya lagi. Cuma di sini saya menggunakan yang Darcy. Saya menggunakan Hazen-Williams yang pakai C satuannya. Apa namanya, koefisien kekasarannya pakai C. Nah, kan kalau masih ingat, Q sama dengan A kali V. Nah, A-nya itu kan diameter, apa namanya, luas penampang lingkaran ya, 1/4 pi d kuadrat dikali V-nya dan sebagainya. V-nya itu ada komponen C-nya, kemudian ada komponen apa lagi, saya lupa. Nah, itu kalau saya turunkan, supaya ini diameternya pindah ke ruas kiri, jadinya ya seperti yang di baris ini. Ini awalnya dari persamaan ini, persamaan umumnya. Nah, V-nya ini kan macam-macam, ada yang Darcy, ada yang Hazen-Williams. Nah, saya pakai yang Hazen-Williams ini. Nah, persamaannya di nomor 9 itu adalah 6. 6 ini adalah debitnya, kemudian dibagi 0,2779, dikalikan kolom 14. Kolom 14 itu adalah koefisien kekasaran pipa. Ini tergantung dari jenis bahan pipa yang mau kita gunakan. Lalu kalau nilai C ini tabel ya, sudah ketetapan. On-cam, Mas? Enggak. Siapa ya? Kemudian 8, ini adalah kemiringan hidrolis tadi yang kita cari dari tabel. Nah, nanti nilai I-nya dipangkatkan 0,54. Kemudian, nah angka ini semua, ini dalam kurung kurawal, berarti dihitung dulu semuanya, baru dipangkatkan 1/2,63. Baru nanti ketemu diameter hitungnya berapa. Dalam satuan meter. Lalu yang di kolom 10 ini hanya konversi satuan saja. Nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Jadi yang kolom 10 ini adalah kolom 9, karena satuannya meter, mau dijadikan milimeter, berarti di sini dikalikan 1000. Lalu kolom 11, nah, ini keterangannya juga tetap diameter, tetapi diameter pakai. Jadi kalau yang 9 tadi, ini kan diameter yang berdasarkan pendekatan pemilihan nilai I tadi. Tetapi belum tentu diameter ini tersedia di pasaran. Nah, kalau tidak tersedia di pasaran, berarti kan tidak bisa kita gunakan. Nah, kalau dia tidak tersedia di lapangan, berarti kita harus mencari diameter pipa yang hampir sama, dan kalau bisa yang lebih besar. Kalau misalkan yang persis tidak ada, kita pilih yang lebih besar sedikit
Jangan terlalu besar, jangan terlalu tinggi selisihnya. Jadi misalkan kita butuhnya 0,5 meter. Terus pilihan pipanya ada yang 0,6, ada yang 0,7, 0,8 misalkan. Nah, yang terdekat dengan 0,5 ini berapa? Yang lebih besar sedikit dari 0,5. Itu yang kita gunakan. Jadi jangan menggunakan misalnya kita butuhnya setengah, kita menggunakannya 0,8. Ya sebetulnya boleh, cuman nanti akhirnya jatuhnya akan mahal di biayanya. Gitu ya. Jadi kalau ini butuhnya setengah dan kebetulan setengah itu tidak ada di pasaran, berarti pilih diameter terdekat yang di atasnya yang dibutuhkan. Gitu ya. Kemudian sama ini diameter pakai kolom 12 ini hanya konversi satuan. Kemudian yang 13 ini adalah diameter pakai dalam satuan inci. Karena biasanya memang kalau kita mencari brosur di vendornya penjual pipa, itu biasanya satuan pipanya itu dalam inci. Cuman hati-hati, terkadang jadi ada yang vendor itu langsung menampilkan diameter pipa dalam. Ada yang seperti ini. Jadi misalkan ada diameter nominal, ada diameter dalamnya, kemudian ada diameter luarnya. Ada yang seperti ini. Jadi misalkan diameter nominal itu yang seperti 10 inci, 8 inci, dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan diameter nominal. Nah, diameter dalam, misalkan diameter nominal 10 inci. Ini kan dia pasti memiliki ketebalan pipanya. Ini ketebalan pipanya. Kemudian ini dia punya diameter dalam, dia juga punya diameter luar. Nah, yang kita masukkan di sini, diameter paket di kolom 11, itu adalah diameter dalamnya yang ini. Kalau diameter pakai di sini yang kolom 13, itu menggunakan diameter nominal di sini. Jadi ada tabel yang seperti itu. Dia menyediakan diameter nominal, diameter dalam, diameter luarnya berapa untuk satu jenis pipa. Tetapi ada juga yang dia hanya menyediakan diameter nominal, kemudian setelah itu diameter luar, baru ada tebal pipa. Nah, kalau seperti ini, dia tidak menunjukkan diameter dalamnya berapa. Padahal yang dimasukkan di kolom 11 adalah diameter dalamnya. Berarti kalau seperti ini, diameter dalamnya harus dihitung sendiri. Jadi kalau kita mau menghitung diameter dalam, itu sama dengan diameter luarnya ini berapa, dikurangi dengan 2 kali tebalnya, kanan dan kiri ini berapa. Baru itu menjadi diameter dalamnya yang dimasukkan di kolom 11. Jadi hati-hati di situ. Yang dimasukkan adalah diameter dalam, bukan diameter luar yang kita gunakan. Kenapa kok bukan diameter luar? Karena airnya kan hanya mengalir di bagian pipa yang bagian dalam saja. Nggak mungkin kan dia airnya meluap sampai di diameter luar kan nggak mungkin. Ini kan sudah padat yang di luar ini karena padat bahan pipanya. Jadi airnya hanya seluas diameter dalam saja. Sampai sini ada ditanyakan? Jadi yang 13 ini tidak menggunakan ini ya. Langsung saja dilihat di tabelnya dan masukkan angka yang ada di diameter nominal. Itu sudah tersedia mesti kalau di brosurnya pipa. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai kolom 13? Lalu kolom 14 tadi adalah koefisien kekasaran bahan, koefisien kekasaran pipanya. Ini sudah ketetapan dan nilainya tergantung dari jenis bahan yang kita gunakan. Dia menggunakan beton kah, menggunakan logam baja kah, atau menggunakan pipa plastik dan sebagainya. Nilai CH-nya ini sudah ada ketentuannya. Kemudian kolom 15 ini adalah luasnya pipanya bagian dalam. Ini berarti persamanya ya 1/4 kali B kali D kuadrat. D-nya kita menggunakan diameter pakai yang bagian ini, yang satuannya meter. Kemudian HF, ini karena saya menggunakan Hazen William,
HF-nya persamanya seperti ini. 3,599 dikalikan 6, 6 ini adalah debitnya. Kemudian dibagi dengan 14, kolom 14 berarti ini, CH-nya. Dikalikan dengan kolom 11, ini tadi diameter pipanya, dipangkatkan 2,63 untuk diameternya, baru hasilnya ini semua dipangkatkan 1,85. Baru dikalikan dengan L. Nah, L yang di sini, ini adalah panjang pipa, bukan panjang antar node. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi panjang antar node tadi digunakan hanya untuk menghitung S tanah. S tanah nanti untuk menghitung atau merencanakan elevasi pipanya. Tetapi untuk menghitung nomor 16, kehilangan tinggi energinya, yang kita gunakan adalah L panjang pipa. Kemudian kolom 17 itu adalah kumulatif HF-nya. Nah, kumulatif HF itu tidak selalu dijumlahkan dari atas ke bawah, tetapi lihat skemanya. Jadi misalkan tadi skemanya, nah, ini ada node 1, node 2 itu bercabang ke node 3 dan node 4, misalkan seperti ini. Node 4 nanti langsung ke subdesa, node 3 juga langsung ke subdesa. Nah, nanti mengumulatifkan HF-nya itu sambil melihat gambarnya ini. Kalau misalkan bingung melihat, sebetulnya dengan melihat nomor node saja sudah kelihatan. Jadi kan nanti di sini ada HF-nya, HF1. Dari node 3 ke subdesa, ini ada kehilangannya. Nanti dari 2 ke 3 ada HF2. Nah, HF2 itu total HF di node 2, 3 itu adalah HF1 ditambah HF2. Tapi nanti yang dari 24 jangan ditambahkan dari 1 ditambah 2, tidak. Tapi kan 24 ini ngarahnya ke desa yang di sini. Misalkan saya tuliskan HF3. Berarti di 24 itu ya penjumlahan dari HF3 dengan HF4 di sini. Yang HF1 dan HF2 nggak usah dijumlahkan, karena ini kan jalurnya sudah berbeda. Dan untuk mengumulatifkan HF-nya, silakan sambil melihat gambarnya atau melihat nomor nodenya. Tidak selamanya HF itu harus dijumlah dari atas ke bawah. Nah, ada kalanya hanya ditambah 2 ini. Terus nanti yang di sini mulai baru lagi, karena memang beda cabang. Nah, jadi untuk mengumulatifkannya, silakan melihat nomor nodenya atau gambarnya. Kemudian, kolom 18, ini adalah delta H. Ini nanti digunakan ini, menentukan elevasi pipanya. Nah, delta H ini perkalian antara 4. 4 itu adalah panjang antar node. Ya, jadi kalau keterangannya L-nya di kolom 4, berarti ini kolom atau panjang antar node. Tapi kalau L saja seperti ini berarti yang digunakan adalah panjang pipanya. Nah, di sini kolom 18 keterangannya kolom 7. Berarti di sini adalah panjang node dikalikan dengan slope tanahnya itu berapa. Jika nanti di sini ketemu nilai delta H. Kalau slope-nya negatif, otomatis nanti delta H-nya juga negatif. Artinya dia naik. Jadi kalau positif dia turun, nanti pipanya. Kemudian kalau negatif berarti nanti pipanya naik. Bedanya itu. Kemudian kolom 19 dan 20 ini adalah rencana kita untuk menempatkan pipanya. Jadi ketinggian untuk meletakkan pipanya. Kalau pipa itu kan biasanya kan ditanam di dalam tanah. Jadi nggak di atas permukaan, kecuali kalau mungkin yang menyeberang sungai, menyeberang jalan, kadang ada. Tapi kalau jalan umumnya juga tetap diletakkan di bawah permukaan tanah. Yang nyeberang sungai biasanya yang diletakkan di atas permukaan tanah, jadi menggunakan jembatan pipa. Tapi kalau selain itu, pipanya ditanam di bawah permukaan tanah. Sehingga di sini, elevasi pipa yang paling awal, ini diasumsikan pipanya itu ditanam sedalam 1 meter. Jadi misalkan di sini tadi elevasi awalnya tanahnya
hitungan 15,667. Nah, di noda 1, elevasinya pipanya saya tanam 1 meter. Sehingga di sini rencana penempatan pipanya ada di elevasi 14,667. Kemudian kolom 20, itu kan berarti, ini misalkan noda 1, 2 ini ya. Jadi yang 1 tadi, ini elevasi tanahnya berapa, baru saya tanam 1 meter pipanya. Jadi ketemu 14,667. Yang di node 2, pipanya yang ujung hilir, itu bisa didapatkan dari kolom 19 dikurangi dengan delta H. Nah, ini kan tadi node 1, 2, kemudian yang berikutnya 2, 3. Ini nodenya sama-sama 2. Saya tulis di sini. Ini node 1, 2, ini 2, 3, kemudian di sini 3, 4. Ini karena sama-sama di node 2, otomatis elevasinya sama, nggak mungkin berbeda. Jadi langsung saya pindahkan dari elevasi pipa yang hilir di node 1, 2, saya pindahkan elevasinya ke node 2, 3 yang bagian hulu. Kemudian nanti yang di bagian hilir tinggal elevasi bagian hulu yang 13,073 depan ini dikurangi dengan minus 0,442. Jadi minusnya tidak usah dihilangi. Jadi nanti minus dikurangi minus, 13,073 dikurangi minus 0,442, berarti artinya 13,073 ditambah 0,442. Jadi hasilnya lebih tinggi, 13,515. Dan seterusnya, seperti itu. Lalu, kalau sudah menentukan elevasi rencana pipanya, kolom 21 dan 22 kita menghitung elevasi tinggi energi. Dan yang paling berpengaruh nanti di sini, sisa tekannya ini. Ini sisa tekannya adanya berapa? Kalau di sini sampai negatif, berarti airnya tidak akan bisa mengalir. Nah, sisa tekan ini untuk sementara saya gunakan acuan minimal 10 meter. Ya, karena nanti mungkin ada operasional katupnya, operasional pompa, dan sebagainya. Ini biasanya saya acuannya minimal sisa tekannya adalah 10 meter. Tapi tidak boleh lebih besar dari tekanan maksimum. Nah, tekanan maksimum ini akan bervariasi untuk setiap bahan pipa. Jadi kalau bahan pipanya yang satu menggunakan beton, yang satunya menggunakan PVC gitu ya. Atau sama-sama plastiknya, satu menggunakan PVC, satu menggunakan HDPE. Sama-sama plastiknya, tapi tekanan maksimum yang diizinkan pasti berbeda. Nah, yang HDPE itu yang biasanya memiliki tekanan yang lebih besar daripada PVC. Nah, itu tekanan maksimumnya didapatkan dari mana? Taunya dari mana? Ya dari biasanya jadi satu dengan tabel yang diameter tadi. Jadi diameter tadi itu biasanya ada jenis pipanya apa, kemudian diameternya dia bervariasi dari berapa saja, kemudian juga dilengkapi dengan tekanan maksimum yang diizinkan berapa. Itu ada di situ. Jadi nanti sisa tekan di sini tidak boleh melebihi dari tekanan maksimum yang diizinkan. Nah, untuk kolom 21 sendiri, ini kan elevasi tinggi energi hulu. Ini sebetulnya kalau masih ingat persamaan Bernoulli, persamanya kan seperti ini. Z1 ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah P per gamma, P1 per gamma, sama dengan Z2, ini di hidrolika ya, P2 kuadrat per 2G ditambah P2 per gamma ditambah HF. Jadi misalkan saya punya node 1, 2 seperti ini. Ini node 1, ini node 2. Nah, yang di kolom 21 itu adalah komponen ini yang di sebelah kirinya sama dengan untuk posisi di node 1. Jadi di sini pertama rumusnya adalah Z dulu. Z itu adalah elevasinya. Berarti kalau kaitannya dengan pipa, di sini adalah elevasi pipanya. Jadi kalau saya buka kolom 19, nah ini elevasi pipanya di sini. Elevasi pipanya berapa? Kemudian ditambah dengan V kuadrat per 2G. V ini adalah kecepatan aliran pada pipa 1, 2.
Nah, nilai V, ini saya tulis di belakang ya. Nilai V ini bisa dicari dari Q per A. Ini di sini keterangannya. Kolom 25 adalah 6 dibagi 15, kolom 6 dibagi kolom 15, ini berarti Q dibagi A. Di ini V kuadrat, V-nya lihat di kolom 25, kemudian dikuadratkan dibagi dengan 2G atau 2 kali 9,81. Ditambah dengan P per gamma. P per gamma ini adalah tekanannya. Tekanan di node 1 ini berapa tekanan airnya. Nah, ini misalkan sebelum node 1, ini misalkan ada node R, misalkan reservoir. Misalkan ya, bukan reservoir, saya ganti misalkan apa ya, A, begitu ya. Misalkan ada node A. Nah, untuk menentukan atau memasukkan P1 per gamma di node 1, 2, kita melihat ke P per gamma, sisa tekan di node A1. Bisa dipahami sampai sini? Jadi ini misalkan tadi node 1, 2, 2, 3, 3, 4. Misalkan kita menghitung node 2 ya di sini. Berarti di sini kan tadi elevasinya node 2 berapa, ditambah V kuadrat per 2G-nya di node 2 berapa, ditambah dengan P per gamma, ini adalah sisa tekan dari node yang sebelumnya. Ini kan kita menghitung node 2, 3. Berarti node yang sebelumnya adalah node pipa yang juga berakhiran 2. Di sini kebetulan 1, 2, 2-nya ada di 1, 2. Berarti nanti sisa tekan yang dipakai adalah yang ini. Sampai sini ada yang tanyakan? Kemudian misalkan ada, sebentar. Kalau misalkan ada node 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 5, misalkan. Nah, kalau ini kan sudah jelas ya, di sini berarti nanti ada sisa tekannya. Berarti nanti saya mengambilkan dulu yang node 1, 2. Sisa tekan di 2, 3 berarti menggunakan sisa tekan dari node 1, 2. Karena sama-sama duanya. Di node 3, 4, berarti cari node pipa yang berakhiran 3. Berarti nanti di sini yang digunakan adalah node 2, 3. Di node 3, 5, tetap jangan menggunakan node 3, 4. Karena akhirannya berbeda. Di sini akhirannya 4, yang di sini berawalan 3. Jadi tidak bisa, bukan seperti itu. Tapi lihat, node awalnya ini harus sama seperti node akhir di node yang sebelumnya. Berarti cari node pipa yang berakhiran 3 juga. Berarti kita menggunakan ini. Sama-sama 3-nya. Sehingga nanti sisa tekan yang dipakai adalah 2, 3. Jadi biasanya kelirunya sisa tekannya langsung diambil pokoknya yang di atasnya langsung. Padahal antara 34 dengan 35 ini kalau saya gambar, node 1, node 2, kemudian node 3, 3-nya itu bercabang ke 4 dan ke 5. Nah, ini kalau langsung dijumlahkan langsung tidak bisa karena jalurnya sudah berbeda. Sisa tekannya sudah nggak bisa dijumlahkan dari atau disort dari atas ke bawah. Sama seperti ketika mengomulatifkan HF. Jadi lihat gambar skemanya. Atau melihat nomor node juga bisa sebetulnya ya. Pokoknya kalau sisa tekan atau mengomulatifkan HF, node yang di depan yang sedang kita hitung ya, misalkan kita menghitung node 34. Berarti node 3 yang di awal ini harus sama seperti node sebelumnya yang juga berakhiran 3. Itu cirinya seperti itu. Sama sisa tekan juga ya, seperti itu. Jadi kalau kita menghitung 35, node 35 yang bagian hulu, sisa tekan yang dipakai jangan menggunakan yang atasnya langsung. Yang 34 ini bukan, karena node pipanya berbeda. Jadi cari node lain yang berakhiran 3 juga. Nah, itu baru menjadi
Nah, itu baru menjadi elevasi tinggi energi yang di bagian hulu. Ini bisa digunakan persamaan ini. Sudah kelihatan ya PDF-nya? Sudah kelihatan PDF-nya? Kelihatan. Sudah. Oke. Rumus ini bisa digunakan kalau node yang kita hitung itu adalah pipa. Tapi kalau yang di awalnya itu adalah aliran terbuka, jadi seperti di sumbernya tadi kan bisa mengambil dari sungai, dari mata air, atau dari air tanah, ya. Itu bukan aliran tertutup, bukan aliran tertekan, tapi dia menggunakan aliran terbuka. Kalau alirannya terbuka, jangan menggunakan rumus ini. Tidak berlaku. Ini berlakunya hanya untuk aliran tertekan. Kalau alirannya terbuka, rumusnya berubah menjadi elevasi titik pengambilan. Jadi kalau misalkan kita, ini yang menghitungnya adalah di sumber menuju ke reservoir, atau sumber menuju ke node 1, itu rumusnya berubah menjadi elevasi titik pengambilan. Jadi elevasi dasar sungainya, misalkan kalau kita mengambil air dari sungai, ditambah dengan tinggi air di sungainya itu sendiri berapa. Atau kalau di reservoir, memang bentuknya reservoir itu tertutup, memang. Ya, jadi reservoir itu bentuknya ya seperti kolam tampungan gitu ya. Kemudian nanti dia punya apa namanya, ada pipa inlet, kemudian ada pipa peluap. Peluapnya lebih rendah dari inlet ya. Kemudian ada pipa outlet gitu ya. Memang ini atasnya tertutup, memang. Tetapi air di dalamnya itu tidak penuh. Jadi di bawahnya pipa inlet, gitu ya. Nah, meskipun ini bentuknya tertutup seperti ini, tetapi karena airnya tidak penuh, artinya di sini masih ada udara, berarti ini digolongkan sebagai aliran terbuka. Sehingga rumus di nomor 21 ini tidak berlaku. Berlakunya adalah untuk yang aliran terbuka, itu adalah elevasi dasarnya bak reservoir ini berapa, ditambah dengan tinggi airnya ini berapa. Itu saja kalau alirannya terbuka. Baru dimasukkan ke kolom 21. Jadi ini biasanya dipakai di reservoir, kemudian di sumbernya itu entah sungai, entah mata air, itu pakai rumus yang ini. Tapi selebihnya, ini setelah keluar dari reservoir, ini kan sudah masuk ke jaringan pipa. Berarti ini sudah menggunakan aliran tertekan. Nah, kalau sudah aliran tertekan, jangan menggunakan rumus yang ini lagi, tapi menggunakan yang pipa, yang apa namanya, Z ditambah V kuadrat per 2G ditambah P per gamma atau sisa tekan dari node yang sebelumnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kemudian yang dihilir ini rumusnya sama semua. Jadi baik yang, karena kalau yang terbuka itu kan yang di awalnya saja dari sumbernya, tapi setelah keluar dari sumber dia kan sudah masuk ke jaringan pipa. Sehingga elevasi di bagian hilir persamaannya sama semua seperti ini. Jadi 20, ini karena kita, kolom 20 maksudnya ya, karena kita mau menghitung tinggi energinya yang di bagian 20, berarti ini adalah elevasi pipa di bagian hilir. Ini karena kita mau menghitung energi di hilir, berarti ininya juga elevasi pipa di bagian hilir, ditambah kolom 25 sama V kuadrat per 2G, ditambah dengan HF. Kolom 16 itu adalah HF-nya. Pakai yang HF ya, bukan yang kumulatif HF, tapi pakai yang HF saja. Padahal tadi, kalau rumusnya Bernoulli, saya tulis lagi, ini yang ruas kiri sudah nggak ada masalah ya, yang bagian dulu. Sekarang yang bagian hilir. Harusnya kalau yang bagian hilir itu Z2 tambah V2 kuadrat per 2G ditambah P per gamma ditambah HF. Harusnya kan seperti ini. Tapi di rumus ini hanya Z, kemudian V kuadrat per 2G, dan ada HF. Lalu kemana P per gammanya?
Padahal di sini persamaannya pasti kalau yang namanya Bernoulli pasti ada P per gamanya. Nah, P per gamanya pindah ke kolom sisa tekan di sini. Jadi sisa tekan itu, tadi kan yang Z1 sudah ada angkanya, V1 kuadrat per 2G juga sudah ada angkanya, P1 per gamma juga sudah ada angkanya, kemudian yang 3 ini juga sudah ada angkanya. Yang belum hanya yang P per gamma di titik 2. Sehingga selisih dari kolom 21 dan kolom 22 itu menjadi P per gamma di bagian hilir. Nah, itu yang saya pindahkan ke kolom sisa tekan di sini. Jadi sisa tekan di sini kolom 23 itu adalah kolom 21 dikurangi kolom 22. Nah, ini sisa tekan ini yang tadi saya sampaikan kalau nilai minimalnya adalah 10 meter. Jadi ini minimal harus 10 meter untuk menjamin supaya air bisa mengalir. Jadi kalau di aliran pipa tidak peduli Z1 ini lebih rendah dari Z2, tidak peduli Z1 itu lebih tinggi dari Z2, asalkan sisa tekannya ini masih di atas 10, airnya bisa mengalir. Jadi memang ada kalanya Z1 itu sudah di elevasi 100, tetapi Z2-nya di elevasi 90. Berarti kalau di logika, ini kan mengalir dari posisi tinggi ke rendah. Tapi kalau di aliran pipa, belum tentu air ini bisa mengalir. Dia tidak akan bisa mengalir kalau sisa tekannya kurang dari yang disyaratkan. Sebaliknya, misalkan Z1-nya 90, Z2-nya 100. Meskipun posisi pipanya naik, tetapi kalau sisa tekannya lebih besar dari 10, airnya tetap bisa mengalir. Nah, jadi kontrolnya adalah di sisa tekannya. Nah, kalau seandainya sisa tekannya itu kurang dari 10, ini ada beberapa alternatif. Bisa dengan menambahkan pompa bertekanan. Bisa jadi pompa booster. Dia fungsinya bukan untuk menarik air, jadi bukan seperti pompa yang digunakan di sumur, kemudian menarik air dari sumur lalu dialirkan ke keran air, bukan. Tapi dia menambah tekanan. Yang tadinya misalkan tekanannya berapa? Ini misalkan seperti ini ya. Ini kan sebetulnya kalau dilihat hulunya 19, hilirnya 13. Ini kalau dikurangi kan berarti 6, sekitar 6 koma. Tapi dia kurang dari yang disyaratkan, karena yang disyaratkan adalah minimum 10 meter. Nah, supaya dia lebih tinggi dari 10 meter, dia menambah pompa di node ini. Nah, hanya pompa itu berapa, itu ada di speknya pompanya masing-masing. Jadi misalkan nanti pompa jenis A, dia mampu mengalirkan debit sekian liter per detik dengan menambah tekanan hanya sampai sekian meter. Nanti silakan dicari spek pompanya, kemudian dilihat hanya memenuhi atau tidak. Nah, kalau misalkan hanya sudah memenuhi, berarti nanti sisa tekan yang tadi, yang awal tadi, ditambahkan dengan tekanan yang ada di speknya pompa. Sehingga nanti sisa tekannya bisa lebih tinggi dari 10. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tetapi di sini memang minimal 10 meter. Tapi jangan sampai melebihi dari yang diizinkan tadi. Yang diizinkan tadi tergantung dari jenis bahan pipanya. Nah, kalau misalkan tekanan izin maksimumnya, misalkan maksimumnya itu 100 meter kolom air, misalkan Pmax-nya izinnya adalah 100 meter kolom air atau 100 meter, sama aja. Nah, tetapi di perhitungan ini, misalkan ini, sisa tekannya ternyata 126. Berarti kan kelebihan 26 meter. Ini juga nggak boleh, karena kalau kita paksakan, mungkin di awal nggak apa-apa. Mengalirkan air dengan tekanan 126 nggak masalah. Tapi lama-kelamaan ya pipanya yang pecah, karena dia mengalirkan terus-menerus air yang bertekanan lebih besar dari yang diizinkan. Nah, kalau misalkan seperti itu, ada beberapa alternatif supaya sisa tekannya itu bisa di bawahnya 100. Yang pertama bisa dengan menggunakan katup pelepas tekanan. Jadi ada nanti kalau dicari katup pelepas tekanan, jadi satu katup itu mampu mengurangi tekanan air sampai berapa meter kolom air, itu ada. Atau bisa juga dengan menggunakan bak pelepas tekan.
Jadi bentuknya bak pelepas tekan itu ya hampir sama seperti reservoir tadi, aliran terbuka. Ya, jadi enggak ada perubahan elevasi energinya dengan menggunakan bak pelepas tekan tadi. Itu yang kedua, jadi kalau sisa tekannya melebihi maksimum, bisa dengan menggunakan bak pelepas tekan, atau, nah yang seperti saya sampaikan tadi, kalau di awal, nilai I-nya kan kita menggunakan nilai yang paling minimum. Tapi kalau ada kasusnya seperti tadi, sisa tekannya itu melebihi dari yang maksimum, nilai I-nya bisa kita ganti dengan nilai yang lain, atau nilai yang paling maksimum. Karena kalau I-nya nanti kita ganti yang paling maksimum, otomatis diameternya akan mengecil. Jadi ini berbanding terbalik ya. Kalau I-nya saya besarkan, diameternya nanti akan mengecil. Kalau diameter pipanya mengecil, nanti nilai HF-nya, kehilangannya, akan semakin besar. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Jadi kalau diameternya saya kecilkan, jadi alirannya kan semakin sulit ya, kasarannya nggak bisa lancar. Sehingga HF-nya, kehilangan energinya akan semakin besar. Kalau kehilangan energinya di sini semakin besar, maka sisa tekan di sini akan turun. Itu ada beberapa cara untuk mengurangi sisa tekan di situ. Jadi bisa dengan menambah katup pelepas tekan, bisa dengan menambahkan bak pelepas tekan, seperti bentuknya reservoir, atau bisa juga dengan mengganti nilai I-nya tadi. Cari nilai I yang paling maksimum. Kalau awalnya tadi kan cari yang minimum. Untuk berikutnya, karena sisa tekannya melebihi dari yang diizinkan, I-nya ganti nilai yang paling maksimum. Kalau misalkan sudah diganti I-nya yang paling maksimum, tapi sisa tekannya juga masih kurang, masih melebihi yang diizinkan, cara yang berikutnya bisa dengan mengganti bahan pipa. Cuman jarang kalau mengganti bahan pipa. Jadi itu beberapa alternatif kalau seandainya sisa tekan yang ada di node itu melebihi dari tekanan izinnya. Tapi kalau tekanan izinnya tadi kurang, bisa dengan menambahkan pompa. Alternatif pertama ya. Alternatif kedua bisa dengan menggunakan atau menambah ketinggian dari tandonnya. Jadi yang tadinya reservoirnya misalkan ini permukaan tandonnya ada di permukaan tanah. Jadi misalkan tadinya reservoirnya dibuat di permukaan tanah seperti ini. Nah, supaya dia lebih tinggi sisa tekannya ini dinaikkan. Jadi reservoirnya diberi menara. Jadi posisi airnya sekarang yang di sumber lebih tinggi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tekanannya kurang, alternatifnya hanya dua. Kalau tekanannya berlebih, itu ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan. Kemudian kalau sisa tekannya sudah sesuai antara 10 sampai dengan yang diizinkan, baru nanti dicek nilai V-nya. V-nya ini sudah memenuhi atau belum, karena V-nya itu ada standarnya ya. V-nya di pipa distribusi itu antara berapa sampai berapa itu ada di materi. Nanti silakan dicari di materi yang sebelumnya. Pipa transmisi itu dari berapa sampai berapa? 0,6 sampai 3 kalau nggak salah, atau 0,3 sampai 3 meter per detik, saya lupa. Selama V-nya ada di range itu, berarti nggak masalah. Kemudian kolom 26 terakhir ini adalah untuk mengontrol saja. Jadi untuk mengontrol apakah desain pipa yang kita rencanakan itu mampu mengalirkan airnya apa tidak, cukup atau enggak, gitu saja sih. Jadi kolom 26 ini adalah kolom 15 dikali kolom 25. Kolom 25 itu adalah V-nya, kolom 15 itu mestinya A. Jadi nanti ini nilai Q di sini, ini dibandingkan dengan Q yang di sini. Debitnya mau dialirkan. Selama nilai debitnya itu sama atau bahkan lebih besar yang ada di sini, nggak masalah. Tapi jangan sampai Q-nya yang di kolom 26 ini lebih kecil dari yang di sini, kolom 6. Butuhnya, misalkan butuhnya 0,125, tapi kita mendesain pipanya untuk mengalirkan 0,10 meter kubik per detik, misalkan. Berarti kan diameter yang kita desain lebih kecil dari yang dibutuhkan. Nah, itu artinya nggak bisa kurang besar dimensinya. Kalau dimensinya kurang besar, ya berarti diameternya mau nggak mau yang harus dibesarkan.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak apa-apa kalau mau chat, silakan untuk pertanyaannya. Serah kalau yang international student, you can write in English. Kalau yang mahasiswa Indonesia ya silakan chat pakai bahasa Indonesia. Ada yang tanyakan sampai sini untuk perencanaan dimensi pipa? Jadi kontrolnya ada di sisa tekan, V, dan Q. Perencanaan kita sesuai kalau sisa tekan V dan Q-nya sudah memenuhi persyaratan. Kalau salah satu di antara ini tidak memenuhi persyaratan, berarti perencanaannya harus diulang. Tapi bukan berarti harus diulang dari awal, enggak. Bisa jadi mungkin kita hanya mengubah di nilai I, kemudian nanti atau merubah di D pakai ini saja. Nah, itu nanti bisa berdampak di perubahan sisa tekan V dan Q, sehingga harus dicoba sampai ketiganya ini bisa memenuhi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti terakhir saya jelaskan yang ini, perencanaan dimensi reservoir. Ada yang tanyakan sampai sini? Tadi saya menyampaikan yang pemilihan em, pompa, pemilihan jenis pompa. Jadi pompa itu biasanya kalau kita ya, karena bukan orang mesin ya, pokoknya kalau di spek pompa itu yang kita lihat hanya H dorongnya. Kalau kita butuhnya untuk menambah tekanan ya, berarti kita butuh H dorongnya sama debitnya di spek pompa itu. Jadi nanti misalkan H dorongnya misalkan sampai 20 meter. Kemudian dengan Q sampai 5 meter kubik per detik misalkan. Nah, misalkan kita butuh menambah tekanan P tambahan yang dibutuhkan, misalkan 15 meter. Berarti kan sudah memenuhi ya. Kita butuhnya 15 meter, dia menyediakan 20 meter. Berarti sudah sesuai. Kemudian Q-nya, misalkan kebetulan Q-nya hanya 3 meter kubik per detik. Hanya H dorongnya sudah sesuai, Q-nya juga sudah sesuai. Berarti tipe ini bisa kita pakai. Tapi misalkan ini yang pertama. Yang kedua, P yang dibutuhkan, P tambahannya butuhnya tetap 15 meter misalkan. Sedangkan Q yang mau dialirkan adalah 6 meter kubik per detik. Sebetulnya kalau dilihat dari P-nya, H dorongnya nggak masalah, masih memenuhi. Tetapi kalau dilihat dari Q-nya, kita butuhnya 6 meter kubik per detik yang mau dialirkan, sedangkan pompanya hanya mampu mengalirkan 5 meter kubik per detik. Kalau misalkan spek pompanya hanya ada ini saja, artinya sekali kita menambah tekanan tekanan air, kita butuh 2 pompa. Karena dia mampunya hanya 5 meter kubik per detik, kita butuhnya 6 meter kubik per detik. Berarti kan butuh 2 pompa kalau seperti ini. Sama, misalkan alternatif ketiga, Q-nya sudah sesuai 4 meter kubik per detik yang mau dialirkan. Tetapi hanya misalkan butuhnya menambah sampai 40 meter. Kalau dilihat dari Q-nya nggak masalah, sudah memenuhi. Tetapi untuk hanya atau P tambahannya, ini yang kurang. Pompanya hanya mampu menambah 20 meter, kita butuhnya menambah 40 meter. Artinya di sini kita butuh 2 pompa. Jadi untuk sementara, karena kita hanya sampai menentukan tipe pompa dan butuh berapa pompa, yang kita bandingkan hanya tekanan yang dibutuhkan sama debitnya saja. Tapi juga jangan terlalu misalkan butuh pompanya hanya banyak. Kalau misalkan satu ruas butuh 2 pompa masih nggak masalah. Tapi kemarin ada yang kelas saya sih. Satu node ini karena dia kapasitasnya kecil sekali. Misalkan di sini
100 liter per detik misalkan, 100 liter per menit. Sedangkan yang mau dialirkan itu 100 liter per detik misalkan. Mampunya hanya mengalirkan 100 liter per menit, butuhnya yang mau dialirkan 100 liter per detik tapi. Nah, ini kan per detik, sedangkan pompanya ini per menit hanya mampu memompa 100 liter. Berarti ini kan harus dijadikan menit juga, disamakan. Berarti dalam 1 menit dia butuh mengalirkan berapa liter. Nah, jangan sampai nanti dalam sekali pompa itu juga butuh banyak pompa, nggak efektif juga. Nah, kalau seperti itu ya mau nggak mau harus mencari spek pompa yang lain. Jadi jangan dalam sekali pompa, jangan terlalu banyak juga jumlah pompanya, terlalu boros kalau seperti itu. Ada yang tanyakan sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Kalau tidak ada, terakhir ini tentang penentuan kapasitas reservoir. Jadi yang tadi reservoir itu kan bentuknya persegi, ada tutupnya, tapi sebetulnya alirannya tidak tertutup karena ada rongga udaranya. Nah, ini contoh aja ya, contoh cara menentukan dimensi reservoir yang kita butuhkan. Jadi misalkan ada di satu desa, jumlah penduduknya 2.000 jiwa. Dengan kebutuhan airnya itu adalah 60 liter per orang per hari, misalkan. Tapi ini sebetulnya ini harus dihitung ki domestiknya berapa, non-domestiknya berapa, kemudian kehilangan airnya berapa, dan sebagainya. Sehingga nanti dia ketemu kebutuhan airnya berapa. Tapi ini untuk sederhana aja, jumlah penduduknya sekian, kebutuhan airnya sekian. Dengan debit inflow, jadi debit yang masuk ke reservoir, yang bisa dialirkan ke reservoir, itu sebesar 1,5 liter per detik, dan air segini ini bisa dipompa selama 24 jam terus-menerus. Nah, tujuan akhirnya kita adalah untuk menghitung dimensi reservoir, tapi nanti sebelumnya kita cek berapa sih persentase terhadap Q rata-rata, lalu berapa sih kapasitas reservoir yang dibutuhkan, baru nanti bisa kita turunkan ke dimensi reservoirnya berapa. Nah, ini karena saya nggak punya data kebutuhan airnya, yang hitung domestik, non-domestik, dan sebagainya, ini saya hitung sederhana seperti ini. Jadi kebutuhan hariannya, kebutuhan air harian rata-rata itu adalah 2.000, jumlah orangnya dikalikan kebutuhan per orangnya berapa. Sehingga di sini ketemu kebutuhan airnya adalah 120.000 liter per hari, atau kalau saya konversi menjadi jam, ketemu 5.000 liter per jam. Ini yang dibutuhkan sekian. Sedangkan debit yang bisa dialirkan atau yang bisa diambil dari sumber, tadi kan 1,5 liter per detik. Atau kalau saya konversikan menjadi jam, ketemu 5.400 liter per jam. Dengan asumsi, tadi airnya bisa dipompa selama 24 jam terus-menerus. Ya, selama 24 jam. Tapi ada kalanya di satu daerah tidak bisa 24 jam terus-menerus, mungkin karena faktor pompanya gitu ya, yang nggak bisa dioperasikan 24 jam terus-menerus, atau mungkin juga dari debit airnya, fluktuasinya itu juga bisa. Nah, kemudian ketika sudah tahu kebutuhan air rata-ratanya berapa, kemudian debit air yang bisa diambil dari sumbernya berapa, ini kalau sekilas butuhnya 5.000, yang bisa dipompa 5.400. Sepertinya sekilas kan ya cukup-cukup saja ya. Tapi kita lihat berikutnya. Nah, untuk orang yang menggunakan air, itu kan sebetulnya tidak selama 24 jam terus-menerus ada orang yang menggunakan air. Mungkin kalau di awal-awal dulu sempat disinggung kebutuhan air pada saat jam puncak. Jadi penggunaan air itu ada jam puncaknya, ada yang peak-peaknya atau tinggi-tingginya. Tapi ada juga jam-jam tertentu yang sebetulnya dia ya tetap ada sih penggunaan, cuman kecil sekali atau bahkan bisa diabaikan karena saking kecilnya. Nah, umumnya biasanya misalkan ya, sebaran penggunaan airnya itu selama 17 jam dalam sehari. Loh yang sisanya yang 7 jam kemana? Itu biasanya kalau tengah malam itu kan jumlahnya sedikit penggunaannya atau bahkan cenderung tidak ada penggunaannya. Jadi seperti ini. Ini misalkan ini jamnya ya, dari jam ke 0, 12 malam sampai kembali lagi ke jam 12 malam. Tadi suplai airnya, debit air yang bisa diambil dari sumber itu sebesar 5.400 liter per jam.
yang bisa diambil selama 24 jam terus-menerus. Nah, untuk pemakaian tadi yang memang setiap jam pasti ada penggunaan air. Tetapi pada jam-jam tertentu itu penggunaannya sangat kecil, jadi bisa diabaikan. Nah, ketika penggunaan airnya itu kecil atau diabaikan, maka di sini dianggap tidak ada pemakaian air. Ya. Sebaliknya, di jam-jam tertentu penggunaan air itu sangat tinggi. Contohnya ketika pagi hari mulai jam 5 sampai jam 10, jam 5 sampai jam 11, itu biasanya kan lagi tinggi-tingginya aktivitas manusia untuk menggunakan air. Nah, tinggi-tingginya aktivitas penggunaan air itu ditunjukkan dengan faktor yang di depan ini, faktor di kolom faktor ini, yang bernilai besar itu menunjukkan bahwa di jam-jam ini ada penggunaan air yang banyak. Jadi kalau di sini yang penggunaan air yang banyak itu mulai jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Ini jadi aktivitas mungkin ya aktivitas mandi, mencuci, memasak dan sebagainya ini kan terjadi di pagi hari. Sehingga di sini kebutuhan airnya tinggi. Tapi nanti begitu jam 10, 11 sampai jam 4 ini kebutuhannya tetap ada karena ini kan masih ada aktivitas ya. Tapi penggunaannya turun sehingga nanti nilai atau faktornya di sini juga turun. Baru mungkin nanti naik lagi ketika jam 4 sore. Nah, ini naik lagi menjadi 2 faktornya. Baru nanti jam 9 ini sudah waktunya orang istirahat yang penggunanya sangat sedikit sekali atau kita abaikan. Nah, tetapi yang perlu diingat, faktor di sini, ini kalau saya jumlahkan tetap 24. Menunjukkan ini ya, 24 jam. Jadi boleh sebarannya nggak harus di 24 jam terus-menerus, hanya mungkin karena memang kalau istirahat cenderung 0 penggunaan airnya, ini boleh tersebar di beberapa jam dengan faktor yang bervariasi. Jadi jam puncaknya itu terjadi jam berapa? Berarti di situ harus diberikan nilai faktor yang lebih besar. Tapi yang jelas kalau dijumlah harus 24. Lalu ini sebetulnya ada juga standarnya, tapi kita tidak harus menyamakan dengan standarnya. Ini juga bisa dari hasil pengamatan. Pengamatan di daerah yang kita rencanakan, kira-kira mulai aktivitas banyak-banyaknya air itu mulai jam berapa. Jadi nggak harus sama persis seperti ini, nggak harus sama persis seperti standar, tapi bisa juga dilakukan dengan survei kebiasaan masyarakatnya. Lalu di kolom pemakaian yang liter, ini adalah faktor dikalikan dengan kebutuhan air rata-ratanya. Jadi tadi kebutuhan air rata-ratanya kan 5.000. Sehingga di sini kalau faktornya 1, ya berarti 1 kalikan 5.000. Kalau faktornya 1,5, ya berarti 1,5 dikalikan 5.000 dan seterusnya. Kemudian, nah, di 2 kolom terakhir ini sebetulnya adalah selisih antara supply dengan pemakaian. Jadi kalau pas supply-nya itu lebih besar dari pemakaian, berarti dia artinya surplus airnya berlebih. Tapi ketika supply-nya itu lebih kecil dari pemakaiannya, berarti dia defisit, airnya kurang. Nah, ini kurang ini artinya, minus ini artinya kurang airnya. Nah, kalau sudah dihitung seperti ini, nah nanti kita punya tren kelompok kekurangan air ini terjadi pada jam berapa saja. Nah, kalau seperti ini ada dua kelompok, ada 2 kelompok seperti ini ya. Jadi yang satu itu yang pagi, kelompok yang kedua adalah ya kelompok yang sore. Nah, nanti masing-masing kelompok defisit, ini kelompok 1, kelompok 2, ini dijumlahkan. Volume airnya ini dijumlahkan. Jadi kalau kelompok 1 ini kan ketemu 22.600 liter. Nah, yang kelompok 2 kan ketemu 9.200 liter. Jadi antara pagi dengan sore, ternyata defisitnya itu lebih tinggi yang pagi. Nah, angka yang defisit terbesar inilah yang nanti akan menjadi acuan untuk mendimensi volume reservoirnya. Jadi kan ini berarti ketemu yang tertinggi adalah 22.600 liter ya. Nah, berikutnya, nah tadi kan pertanyaan ada 3. Berapa persentase rata-ratanya, kemudian berapa volume air defisitnya, lalu berapa ukuran reservoirnya.
Nah, pertanyaannya pertama tadi kan persentase Q rata-ratanya, persentase defisit terhadap Q rata-rata. Defisitnya tadi 22.600 liter, kemudian kebutuhan air rata-ratanya itu ini 120 liter per hari. Ya, itu kita bandingkan sehingga ketemu sekitar 18,8%. Karena biasanya reservoir itu memang dibuat sekitar 20% dari kebutuhan harian rata-rata. Jadi kalau 18,8 berarti kan masih masuk di range yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu yang berikutnya kita menentukan volume yang dibutuhkan untuk desain reservoir. Tadi volumenya dipilih dari kolom defisit yang kelompok terbesar nilainya. Tadi kan yang terbesar kan 22.600 liter atau 22,6. Nah, kalau kita membuat dimensi untuk kapasitas 22,6 ini agak menyulitkan, ini boleh dibulatkan ke atas. Jadi boleh dibulatkan ke atas, tapi nggak boleh dibulatkan ke bawah. Nanti kurang kalau dibulatkan ke bawah. Nah, kalau sudah tahu kumulatifnya berapa, baru kita bisa mendesain dimensi dari reservoir yang kita butuhkan. Jadi kalau butuhnya itu kapasitasnya 25 meter kubik, ini bisa saya desain ukurannya 5 kali 5 kali 1. Artinya 5 ini panjangnya, lebarnya, kemudian ini 1 ini adalah tingginya. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah tinggi airnya. Jadi tadi, karena reservoirnya seperti ini, airnya hanya segini. Berarti panjangnya ini kalau seperti ini, lebarnya gini ya. Ini 5, ini 5, nah yang 1 itu yang ini. Jadi hanya sampai batas muka airnya. Tapi kalau di aliran terbuka itu kan pasti ada ruang udaranya. Nah, ini bisa ditambahkan dengan jagaan. Ini mungkin bisa ditambah dengan 30 cm atau 20 cm sudah cukup. Ya, asalkan di sini ada udaranya, jadi nggak terisi air penuh. Nah, tadi kembali lagi kan yang perhitungan elevasi tinggi energi tadi yang di reservoir. Tadi kan elevasi tinggi energi reservoir itu yang di bagian hulu adalah elevasi dasarnya ditambah dengan tinggi airnya. Berarti kalau misalkan di sini elevasinya plus 100 misalkan, berarti elevasi tinggi energi di reservoir ini adalah 100 ditambah 1. Bukan 100 ditambah 1,3, bukan. Jadi yang ruang udara ini nggak usah ikut ditambahkan. Yang ditambahkan hanya tinggi airnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi itu perhitungan yang ada di perencanaan air bersih. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya berikan satu metode aja ya, seperti yang HF tadi kan sebetulnya banyak metode. Cuma di sini saya berikan satu metode aja. Nanti metode yang lain itu sebetulnya bisa dilihat di hidrolika sebetulnya. Jadi semua persamaan yang ada di air bersih ini sebetulnya sudah diberikan di hidrolika sebetulnya. Di sini hanya mengembangkan saja. Tapi dasar-dasarnya semua sudah diberikan di hidrolika. Ada yang tanyakan sampai sini? Silakan. Itu yang bisa saya berikan untuk perencanaan dimensi. For the international student, if there is a question or some questions, you can type on the chat box or you can ask me directly. Any question? Yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan. Is there any question? Ada yang tanyakan sampai sini? Tugasnya sudah disampaikan kan sama Pak Sen? Sudah disampaikan tugasnya? Sudah. Ada pertanyaan? Sudah. Ada pertanyaan? Ya.